Setelah itu, bening diberikan air yang berwarna merah seperti darah. Bila kau tidak minum air ini, kau akan dihukum. Tetapi bening curiga air ini adalah darah manusia, dia menolak meminum air pemberian iblis. Saat bening sendirian di dalam sel, bening berdua di dalam hati agar tidak ditangkap dan dihukum iblis. Waktu bening berdoa, bening mendengar suara Yesus Kristus. Dia berkata bening ini adalah penjara jiwa-jiwa iblis, tempat di mana kau ditahan sebelumnya adalah penjara keinginan daging, tetapi tempat ini adalah tempat iblis menawan jiwa-jiwa yang tidak tunduk pada Tuhan. Ini adalah penjara bagi orang-orang yang menyimpan segala sesuatu yang buruk bagi Tuhan di hati mereka dan orang-orang yang tidak mengampuni orang lain serta memiliki kepahitan. Di sini sangat mengerikan. Aku ketakutan dan sendirian di dalam kegelapan. Kau sendiri karena apa yang ada dalam hati dan jiwamu tersembunyi, karena itulah kau sendirian. Ini adalah penjara dosa-dosa tersembunyi juga. Tempat ini adalah tempat bagi orang-orang yang memiliki masalah dalam hati mereka dan orang-orang yang memiliki masalah dengan kepahitan dan tidak mau mengampuni. Tentara-tentara yang menjaga sel penjara ini adalah iblis yang mempengaruhi hatimu di bumi, dan air mata yang kau teteskan berasal dari keinginan hatimu menghentikan kebiasaan burukmu. Tembok sel penjara ini adalah tubuhmu, dan sel penjara yang gelap adalah hatimu. Saat pikiran dan hatimu dipenuhi kejahatan, hanya ada kegelapan di sana. Tuhan tidak bisa berada dalam kegelapan, di mana hanya ada kejahatan. Makanan yang iblis berikan padamu hanyalah pikiran jahat dan kecenderungan berbuat jahat. Saat seseorang berada di penjara jiwa-jiwa, orang tersebut tidak akan menerima firman Tuhan dan dia tidak akan bisa bertobat dengan mudah. Yesus berkata firman Tuhan seperti pedang. Saat firman Tuhan dibawakan kepada orang-orang yang mendengarnya, firman itu akan membawa kesedihan. Orang-orang Kristen dalam penjara ini tidak memiliki waktu bagi Tuhan. Saat mereka menghadapi masalah sulit, mereka tidak akan memanggil namaku dan mereka tidak akan bertobat. Saat kau berada di penjara iblis, kesehatanmu dan emosimu akan bermasalah karena kau berada di bawah perbudakan iblis. Karakteristik utama dari orang-orang yang berada di penjara jiwa-jiwa adalah hati mereka dipenuhi kebencian, kepahitan, dan kemarahan. Tawanan penjara jiwa iblis harus melawan pikiran-pikiran jahat dari iblis setiap kali mereka marah. Efesus 4 ayat 30-32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Aku ingat saat aku menikah aku mudah sekali marah. Setiap kali aku berargumen dengan suamiku, aku mengancam membunuh atau meracuni dia. Orang yang berada di penjara jiwa memiliki otak yang aktif dan hati nurani mereka masih berbicara pada mereka, tetapi mereka tidak mematuhi perkataan hati nurani. Karena hal ini mereka masih berada di penjara jiwa-jiwa.
mereka tidak bisa dilepaskan. Setelah itu, iblis-iblis datang ke sel bening. Mereka melihat makanan pemberian mereka tidak dimakan bening dan melapor pada iblis mengenai apa yang mereka lihat. Iblis-iblis besar membawa bening keluar dari sel penjara. Mereka memborgol tangan bening. Bening melihat borgol di tangannya berubah menjadi ular. Bening dipenuhi rasa takut. Bening jatuh ke tanah dan berteriak, "Ayahku, ibuku, dan keluargaku, mengapa kalian meninggalkanku?" Tiba-tiba Bening mendengar suara malaikat berkata kepada bening-bening, "Orang tuamu tidak bisa membantumu di sini. Panggillah nama Yesus Kristus dan ular itu akan meninggalkanmu." I have decided to follow Jesus.